karunia-karunia Roh Kudus apa saja yang mungkin bisa kita dapatkan kalau kita membaca kitab suci ya. Yang pertama itu kalau kita membuka kitab Roma, nanti di Roma 12 ayat 6 sampai 8 kita akan menemui karunia yang sifatnya ada dua, yaitu adikodrati dan kodrati ya. Jadi adikodrati itu sesuatu yang di luar kodrat manusia ya, yaitu karunia untuk bernubuat. Sedangkan kalau untuk karunia kodrati yaitu karunia melayani, mengajar, menasihati, membagi-bagikan sesuatu dan memberi pimpinan atau kemurahan ya. Tujuan dari semua karunia ini kalau kita baca lebih lanjut, semua menuju kepada semua bagian dari tubuh itu saling menyempurnakan ya, saling menyempurnakan. Jadi semuanya memiliki peranan unik. Jadi kita sebagai bagian dari tubuh Tuhan yang besar itu masing-masing punya keunikan peran tersendiri. Jadi setiap orang pasti punya karunianya masing-masing ya. Lanjut. Lalu untuk karunia yang kita bisa baca kalau kita membaca di kitab Efesus itu ada yang kita bisa sebut sebagai karunia jabatan. Ya itu di Efesus 4 ayat 11 sampai dengan 12. Itu ada 5 karunianya. Yang pertama rasul, nabi, pemberita, gembala dan pengajar. Ini kalau di gereja lain disebut juga dengan karunia 5 jawatan ya. Jadi tujuan dari karunia ini adalah untuk mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar, lalu untuk mencapai kedewasaan dan pertumbuhan kepemenuhan, lalu tidak terpengaruh atau terombang-ambing dengan ajaran-ajaran. Lalu semuanya itu karunia jabatan itu mengutamakan Kristus dan bertumbuh dalam kasih ya. Jadi ada 5, rasul, nabi, pemberita, gembala, dan pengajar. Selanjutnya kalau kita melihat di surat Korintus itu kita akan temui yang namanya karunia-karunia karismatis. Nah ini yang sering kali menjadi dambaan banyak orang, yaitu ada bisa dibagi 3, yaitu kebijaksanaan, tanda-tanda, dan sabda. Ya, karunia yang masuk dalam karunia kebijaksanaan yaitu berkata-kata dengan hikmat, sabda pengetahuan, dan membedakan roh. Lalu karunia yang sifatnya merupakan tanda-tanda itu adalah karunia iman, penyembuhan, dan mujizat. Ya, jadi penyembuhan pun ada banyak cabangnya ya. Lalu yang selanjutnya yaitu karunia sabda, yaitu bahasa roh dan tafsir bahasa roh. Nah, tafsir bahasa roh ini yang sebenarnya saya ingin agar kita bisa juga berlatih untuk hal ini agar bisa lebih mendalami dan mendapatkannya. Lalu kalau kita baca kitab kitab Yesaya 11 ayat 1 sampai dengan 3, di situ juga ada tentang karunia-karunia yang lain yang bisa kita tafsirkan. Ini juga bisa dilihat juga dibandingkan dengan KGK nomor 1831, yaitu karunia apa? Kebijaksanaan, hikmat, pengertian, nasihat, keperkasaan, pengenalan, kesalehan, dan rasa takut akan Tuhan ya. Rasa takut akan Tuhan kadang diterjemahkan menjadi kesalehan ya. Nomor 1 sampai 4 kebijaksanaan, pengertian, nasihat, dan keperkasaan itu untuk menumbuh kembangkan dan menyempurnakan budi ya. Lalu yang ketiga sampai ketujuh itu untuk mengarahkan manusia menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Rasa takut akan Tuhan kadang diterjemahkan menjadi kesalehan ya. Nomor 1 sampai 4 kebijaksanaan, pengertian, nasihat, dan keperkasaan itu untuk menumbuh kembangkan dan menyempurnakan budi ya. Lalu yang ketiga sampai ketujuh itu untuk mengarahkan manusia menjalani hidup sesuai dengan keputusan atau sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kebijaksanaan, pengertian, nasihat, keperkasaan, pengenalan, kesalehan, rasa takut akan Tuhan. Saat kebijaksanaan, pengertian, nasihat, dan keperkasaan itu untuk menumbuh kembangkan budi. Lalu kalau yang keperkasaan, pengenalan, kesalehan, rasa takut akan Tuhan itu mengarahkan manusia untuk menjalani hidup sesuai dengan kehendak Allah. Ini belum apa-apa sudah 4 menit ya. Jadi saya kembali melis karunia-karunia Roh Kudus, karunia-karunia rohani apa yang ada di kitab suci kita. Sekali lagi bukan untuk membuat seminar atau penjelasan baru, ini saya hanya sedang melis saja ya. Jadi kita akan kumpulkan potongan puzzle. Kalau kemarin saya ngomong tentang
talenta, sekarang saya tentang ngomong karunia Roh Kudus. Di talenta itu kemarin ada hubungannya dengan apa? Bakat, ada hubungannya dengan kemampuan manusia untuk mengembangkannya. Tapi kalau yang namanya karunia Roh Kudus itu nanti lebih dititik beratkan pada karunia pemberian dari Allah. Tapi selain dari pemberian dari Allah, nanti juga ternyata kalau kita pelajari lebih lanjut ada yang namanya diagram Venn kalau kita dulu belajar matematika. Jadi ada persinggungannya di mana ada unsur manusiawinya dan ada unsur ilahinya. Ya, jadi kalau kita mengerti tentang kitab suci itu, kitab suci ditulis itu kan bukan turun dari langit ya. Kitab suci kita itu tidak turun dari langit di book gitu datang kitab, tapi kitab suci kita itu ya itu merupakan hasil kerjasama yang sangat baik antara kepenuhan pribadi manusia dan dengan Allah yang mewahyukan dirinya. Jadi kitab suci itu adalah salah satu contoh hasil dari pekerjaan karunia yang berada di wilayah diagram Venn. Jadi gabungan antara manusianya juga, antara yang ilahi juga menjadi satu. Oke, begitu saja dulu tentang karunia-karunia Roh Kudus. Saya hanya hendak mengulang saja, yang Anda semua udah tahu semua. Jadi kembali mengingatkan ada karunia yang bisa kita baca di kitab Roma, di kitab Efesus, dan di kitab Korintus ya. Listnya kemarin saya udah kasih kan. Nah, tapi di luar itu ternyata juga ada karunia-karunia yang lain ya. Karunia-karunia yang lain kalau kita baca ya nanti. Kalau Anda suka membaca kitab suci dan kemudian mencoba menafsirkannya, itu nanti ada karunia hidup lajang, ada karunia membagi-bagikan, hidup miskin secara sukarela, karunia menjadi martir. Ya, martir itu bukan berarti harus mati ya, enggak. Tapi ada juga karunia memberi tumpangan, karunia misionaris, doa syafaat, karunia untuk pengusiran roh jahat, pelepasan dan lain-lain. Ya, Anda bisa tambahkan sendiri daftar karunia yang lain, tapi yang saya sudah list di file Word atau file PDF yang kemarin itu bisa dilihat ya. Jadi semua yang saya bicarakan di sini kembali untuk mengingatkan kita semua bahwa itu ada. Nah, hari Sabtu nanti kita cari sama-sama, kita cari konfirmasinya sama-sama, dan kalau Anda mau minta ya nanti kita doa juga sama-sama. Ya udah, itu dulu, ini udah 8 menit ya. Sampai jumpa di pasal yang berikutnya.